Saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, sebentar tadi kita mendengar nama-nama yang kita sebut untuk dibawa dalam misa kudus, di mana setiap nama itu berharga di mata Tuhan. Setiap nama itu mempunyai nafas di mana Tuhan peduli untuk mau menyembuhkan mereka yang meminta kepadanya. Dan di dalam misa orang sakit hari ini kita diberikan sekali lagi petunjuk daripada Tuhan melalui pengajarannya, agar di saat-saat kita mengalami kebingungan, ketakutan akibat penyakit-penyakit yang melanda dalam diri kita, agar kita tidak tersesat dengan kuasa-kuasa yang lain atau pengajaran sesat yang memboleh membawa kita jatuh kepada dosa. Dalam pembacaan pertama, kita diingatkan untuk waspada kepada pengajaran sesat. Kita melihat bagaimana Paulus menunjukkan identitinya sebagai rasul yang telah dikaruniakan Tuhan kepadanya. Dan dia mengingatkan jemaat di Korintus untuk waspada terhadap ajaran-ajaran sesat yang dibawa oleh rasul-rasul palsu ataupun nabi-nabi palsu, pendoa-pendoa yang palsu dan sebagainya. Dan Paulus khawatir jemaat yang berada di Korintus itu terpengaruh dengan ajaran sesat ini, karena nampaknya selama ini jemaat di Korintus itu bersikap sabar. Mereka membiarkan apa yang terjadi terhadap apa yang telah diberikan petunjuk oleh pengajar-pengajar yang sesat ini. Itu menjadi ketakutan kepada Rasul Paulus, dan dia mengingatkan, waspada kepada pengajaran sesat ini. Dan mereka tidak sadar bahwa dengan bersikap sabar, mereka membiarkan saja ajaran sesat terus berkembang di antara mereka tanpa berbuat apa-apa. Maka secara tidak sadar ajaran sesat itu akan mudah mempengaruhi pemikiran dan juga iman kepercayaan mereka. Sebab itulah pembacaan pertama Paulus memberikan kita contoh bagaimana Hawa bisa diperdaya oleh ular yang licik. Hal itu terjadi karena awalnya Hawa membiarkan dirinya terlibat dengan percakapan dengan ular itu. Bahkan dia juga meresponi apa yang dikatakan oleh ular itu. Dan dari situlah ular itu memasukkan ajaran-ajaran sesat. Hawa tidak sadar dan dia terpengaruh pemikirannya, kepercayaannya mulai goyah, dan akhirnya ia jatuh ke tangan iblis ketika ia menuruti apa yang dikatakan oleh ular iblis itu. Kita juga mengalami perkara yang sama. Ketika kita dalam keadaan yang kelam kabut, keadaan yang sakit, keadaan yang sudah ketakutan, kebingungan, kita berdoa, doa tidak dijawab, kita seringkali pergi gereja tapi tidak mengalami Tuhan, membuatkan kita juga disesatkan dengan suara-suara sumbang yang memanggil kita untuk jatuh ke dalam perangkap iblis. Saudara, sekarang ini ada banyak cerita-cerita ataupun perkara-perkara yang berlaku di luar sana, di mana orang-orang yang mendoakan tetapi di luar ajaran agama Katolik. Boleh dikatakan dia seolah-olah bomoh Katolik, ataupun dukun Katolik. Kenapa? Mereka menggunakan semua gambar-gambar kudus dalam rumahnya. Mereka mempunyai salib, patung, simbol-simbol dalam gereja Katolik. Dan mereka menggunakan itu
untuk mau membuatkan agar orang-orang percaya. Agar orang-orang itu supaya mata mereka ditutupi. Agar mereka percaya bahwa ini ajaran agama Katolik. Dengan menggunakan cara-cara melalui kekuatan mereka sendiri dan bukan melalui kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Ramai yang terjadi. Saya bagi contoh. Beberapa yang lalu seorang ibu datang kepada Father untuk minta didoakan karena penyakit yang dialaminya itu sudah semakin parah. Dia mengatakan, saya pernah didoakan oleh seorang pendoa, tetapi dia itu Katolik, Father. Di rumahnya itu mempunyai simbol-simbol seperti Katolik. Ada patung Bunda Maria, Jesus, salib yang besar, lilin yang begitu indah di hadapan altarnya, Dan saya percaya orang ini pasti pendoa. Lalu karena mendengar seruan daripada jiran-jiran dan keluarganya, di ujung itu ada pandai mendoakan. Lalu ibu ini mengikuti karena ingin sembuh. Lalu dia pergi ke tempat itu dan di sana dia sedikit terkilan. Setibanya di sana dia harus ikut berdoa sama seperti yang kita doakan. Ada Bapa Kami, ada Salam Maria dan sebagainya. Tetapi di satu sudut dia disuruh untuk mandi 7 jenis bunga dengan menggunakan salib yang dicelupkan di dalam air yang mengatakan air ini saya sudah berkat menjadi air kudus dan kamu mandi dengan bunga 7 jenis untuk kamu sembuh. Dalam ajaran agama Katolik kita tidak ada seperti ini. Kita mempunyai sakramen-sakramen yang telah disediakan oleh gereja. Tidak ada mandi bunga buang sial, tidak ada mandi bunga untuk buang penyakit, tidak ada. Tetapi ibu ini mengalami, dia disuruh untuk mandi bunga 7 jenis yang telah dicelupkan dengan salib suci itu, sama ada salib itu sudah diberkati ataupun tidak, lalu dia mengatakan mandi. Setelah mandi, dia diperingatkan, jangan sekali-kali melimpasi kuburan selama 2 minggu. Saya bilang, Katolik tidak ada ajar begini. Di mana kamu berdoa ini? Di rumah orang Katolik, Father. Dia juga berdoa, dia juga mengatakan, dia itu selalu pergi sembahyang setiap minggu. Dia bersembahyang rosary, dia bersembahyang novena dan segalanya. Hati-hati. Pembacaan pertama, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, waspada kepada pengajaran sesat. Ini berlaku, bukan sekadar cerita yang terjadi, tetapi reality. Yang seolah-olah membuatkan kita itu tertanya-tanya, adakah dalam ajaran agama Katolik itu kita dibenarkan untuk mandi 7 bunga, jangan melalui kuburan selama 2 minggu, jangan makan babi, jangan makan ayam untuk sembuh? Tidak ada. Tuhan hanya mau kita itu satu, percaya atas segala firman yang telah diberikan melalui kitab suci ini, percaya. Lalu ibu itu pulang dalam keadaan kebingungan dan dia juga merasa penyakitnya bukan sembuh tetapi semakin bertambah. Lalu dia datang untuk minta didoakan. Saudara dan saudari, ramai orang yang kebingungan disebabkan oleh pengajaran-pengajaran yang begitu berleluasa pada ketika ini, yang sendiri dibuat-buat oleh orang-orang melalui kekuatannya sendiri. Ada juga yang mengatakan dia memberkati air kudus, dia memberkati holy oil, dia memberkati garam,
Dia memberkati segala barangan kudus. Hanya padri yang boleh memberkati air suci. Hanya padri yang boleh memberkati ya garam ataupun sebagainya. Tetapi orang ini mengatakan dia mendapat firman daripada Roh Kudus yang mengatakan dia diutus untuk mau melakukan penyembuhan. Waspada. Ada juga di kalangan mereka itu yang mengatakan, oh saya bertemu dengan Bonda Maria setiap hari. Kami minum kopi lagi bersama setiap petang. Macam mana dia turun? Dia ada datang dengan penuh kekudusan di hadapan. Dan juga saya berjumpa dengan Yesus setiap kali kalau saya memanggil namanya. Saya bilang jangan lupa ya, kalau dia datang lagi kirim salam, Father Dondon minta salam. Ya, supaya Father Dondon didoakan. Jangan susah Father, nanti Tuhan Yesus turun minum kopi dengan saya akan sampaikan salammu. Saya bilang tidak lama lagi dia masuk Batu Tujuh. Menggunakan kekuatan diri sendiri dan bukannya kekuatan daripada Tuhan. Simbol-simbol yang digunakan itu hanya untuk memperdayakan agar setiap kita itu terperdaya. Gereja telah menawarkan banyak sakramen-sakramen untuk digunakan bersama. Sakramen penyembuhan, ya, melalui orang sakit dan juga sebagainya, membantu agar kita itu jangan tersesat dengan kuasa-kuasa sedemikian. Saya mempunyai satu juga pesakit yang datang. Setelah didoakan oleh pendoa ini, anak ini hampir gila. Dikuasai oleh jin yang memasuki dalam badannya. Dan dia mengatakan, gereja ini harus diberkati. Sebab gereja ini sangat panas. Gereja ini harus diberkati. Orang semua dalam ini tidak selamat, mereka berdosa. Mereka itu masuk neraka sebab aku mempunyai jin dalam badanku. Aku bilang, kamu siapa? Saya baru didoakan oleh seorang pendoa dan sekarang saya adalah pendoa. Hati-hati apabila kita ya berhadapan sedemikian, jangan sekali-kali mengikuti perasaan sehingga kita itu disesatkan. So itulah Rasul Paulus dalam pembacaan pertama mengatakan waspada terhadap semua perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada kejatuhan, dosa. Tuhan mau agar kita itu supaya bersandarkan kekuatan kepada salib sucinya. Pernah juga yang berlaku pada 2 tahun yang lalu, di mana sekumpulan daripada orang di kampung ini datang kepada Father mengatakan, Father, di kampung kami ada satu penglihatan, ada satu pokok yang tiba-tiba cahaya terang datang. Dan di bawah pokok itu ada sungai dan batu-batu di sungai itu telah dijamah oleh Tuhan. Sesiapa yang mandi dengan batu yang dipanas ini, dengan air suam, mereka akan sembuh. Lalu orang-orang semua datang ke kampung itu ya. Saya tak nak sebut kampung mana, kamu tahu. Sebab ini sangat famous 2 tahun yang lalu. Lalu mereka mengatakan, sesiapa yang mengambil batu itu, mereka akan sembuh. Jadi ramai yang datang, ambil batu. Mereka rebus, ya. Lalu mereka minum. Saya bilang, habis kamu kena penyakit, ya, bakteria. Tidak, Father, batu itu batu keramat yang telah dijamah oleh Tuhan. Sebab itulah kami percaya. Kita dapat melihat bagi mereka yang telah disesatkan, mereka tidak lagi akan percaya akan pengajaran-pengajaran dalam gereja. Mereka akan mula menjauhi gereja karena mereka mula mempercayai kuasa-kuasa ajaib ini yang telah dibutai dengan kuasa setan yang membuatkan agar mereka ini jatuh lemah.
hati-hati dengan pengajaran sesat. Yaitu Paulus dalam bacaan pertama begitu takut. Dia bilang, kenapa mereka membiarkan ini terjadi? Kenapa mereka harus bersabar? Kenapa mereka harus jatuh? Saat itu dia mengatakan, supaya kita bangun daripada tidur untuk kita mau melihat adanya kuasa penyembuhan yang disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang percaya. Tapi bagaimana kita mau percaya kalau kita sendiri tidak mau mengalami Tuhan? Bila sudah sakit, persalahkan Tuhan. Tuhan, saya paling banyak menderma kepada gereja, kenapa kau tidak sembuhkan saya? Dia bandingkan dengan harta yang telah dia berikan kepada gereja. Tuhan, kau di mana? Saya sudah banyak duit keluar untuk derma gereja, tapi penyakit saya tidak disembuhkan. Ada juga yang sedang sakit, apabila padri telah memberikan dia sakramen anointing untuk orang sakit. Pagi dia pergi misa kudus, holy, suci, kudus. Tengah hari sakitnya itu datang kuat, macam mau mati. Lalu dia minta pengurapan orang sakit. Lalu Father itu bergegas untuk memberikan dia pengurapan orang sakit. Lalu petang itu Father mendapat berita. Dia pergi jumpa, nang buti nang kui batikui, tinggu dalam air apakah jenis penyakitku. Di mana satu kepercayaan kita yang sebenarnya? Minta maaf Father, saya terdesak karena saya ingat saya mau mati. Lalu saya harus berikhtiar untuk mencari jalan bagaimana saya harus sembuh. Jangan terperdaya dengan pujuk rayu setan. Ada lagi bila Father pergi sebelum COVID selalu memberkati orang di rumah sakit. Bila memberi berkat kepada mereka di rumah sakit, ternyata ada dua kepercayaan. Satu, rosary digantung di tepi katil si sakit, atas dan bawah kepala dan kakinya itu disimpan jimat hitam diikat sebagai pendinding. Lalu saya berkata kepada pesakit ini, kamu percaya Tuhan sih? Percaya Father. Mana satu kamu percaya? Tuhan Yesus Kristus ataupun jimat yang ada di kepala dan kakimu? Saya confused Father. Saya sakit. Ya, kau sakit, sepatutnya kau bersandarkan kepada satu, yaitu Tuhan yang telah menjanjikan aku akan menyembuhkan bagi mereka yang percaya, tapi mereka tidak percaya. Saudara dan saudari, mujizat Tuhan itu masih nyata terjadi di tempat kita bagi mereka yang percaya. Satu dalam pembacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan kepada kita, tidak perlu kita berdoa berpanjang-panjang, berbunga-bunga-bunga. Tuhan mau agar kita itu berdoa, mengikut apa yang telah Dia tunjukkan kepada kita melalui doa Bapa kami. Begitu indah doa yang telah diberikan kepada Tuhan, kepada kita. Di mana ada 7 permohonan. 3 permohonan yang pertama dalam doa Bapa kami merupakan harapan. Agar Bapa dimuliakan, kerajaannya datang dan kehendaknya terjadi. Kita muliakan dulu kerajaan Tuhan. Kita muliakan bahwa Yesus itu berkuasa yang menyembuhkan, Yesus yang mempunyai memberikan kita keselamatan. 3 di permulaan itu memuliakan Tuhan. Dan yang keempat permohonan selanjutnya diarahkan untuk diri sendiri yang berupa mohon rezeki, mohon pengampunan, mohon agar dijauhkan dari cobaan, dan mohon agar dibebaskan dari yang jahat. Lengkap doa Bapa kami dalam Injil yang diberitakan pada hari ini. Tuhan mau agar kita itu terus berpegang kepada salib
kudusnya. Walau apa penderitaan yang kita alami pada saat ini, sakit, kanker tahap 4, ataupun penyakit misteri yang dialami, Tuhan mau mengajak kita untuk bertahan di dalam penderitaan, karena Dia akan datang bagi mereka yang percaya akan disembuhkan. Saudara dan saudari, marilah pada malam ini dalam misa kudus untuk orang sakit, agar kita sekali lagi membuka hati kita untuk mau menerima kuasa penyelamatan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Agar kita terus bertumbuh dalam kekuatan, bukan dengan kekuatan kuasa-kuasa yang lain, tetapi kekuatan yang datangnya daripada Bapa di sorga, yang telah menjanjikan kepada kita, akulah jalan kebenaran dan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Oleh itu, saudara dan saudari, semoga dalam misa untuk orang sakit ini, setiap kita pada malam ini mengalami urapan dan juga penyembuhan yang diberikan Tuhan bagi mereka yang percaya. Tuhan memberkati. Kita semua berdiri untuk doa umat. Marilah kita dengan hati yang rendah dan ikhlas memohon keperluan-keperluan kita daripada Tuhan Allah, khasnya untuk saudara-saudari kita yang sakit.